Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi yang datang dari Menpan RB soal perkembangan terbaru dalam pengangkatan P3K tahun 2024, yaitu kriteria tenaga honorer yang dapat prioritas istimewa dari Menpan RB. Punya ini auto lolos menjadi P3K 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pada pengadaan P3K 2024, tenaga honorer mendapat prioritas khusus dari Menpan RB. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberi prioritas khusus bagi tenaga honorer pada proses pengadaan P3K 2024. Tenaga honorer yang mendapat prioritas dari Menpan RB pada P3K 2024 itu harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menetapkan beberapa kriteria bagi tenaga honorer yang dapat memperoleh prioritas dalam proses P3K 2024. Perihal ini disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di Jakarta usai rapat kerja dengan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Menpan RB menyampaikan bahwa dari hasil rapat bersama BKN, jumlah tenaga honorer yang berhasil melewati proses verifikasi validasi yaitu sebanyak 1.788.851 orang. 1,7 juta tenaga honorer tersebut dikatakan Menpan RB akan diakomodir pengangkatan untuk menjadi P3K pada tahun 2024 ini melalui mekanisme seleksi. Kementerian Pan RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga honorer P3K ini, ucap Menpan RB. Kebijakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjadi angin segar dan memberikan harapan baru bagi para tenaga honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih layak dan berkelanjutan. Dengan status sebagai P3K, tenaga honorer yang memenuhi kriteria akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan seperti gaji yang lebih kompetitif, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya. Beberapa kriteria tenaga honorer yang mendapat prioritas Menpan RB pada pengadaan P3K 2024 antara lain sebagai berikut. 1. Masa kerja. Salah satu persyaratan utama adalah tenaga honorer harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta P3K telah memiliki pengalaman dan dedikasi yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Kemudian yang kedua, usia. Batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021 berdasarkan pendataan non-ASN yang dilakukan oleh BKN sejak tahun 2022. 3. Memiliki kualifikasi pendidikan minimum. Kriteria ini diharapkan dapat menjaring tenaga honorer yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas kepegawaian secara profesional. 4. Surat keputusan pengangkatan. Surat keputusan pengangkatan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansi terkait yang diterbitkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM. Surat ini merupakan bukti kebenaran dan keabsahan tenaga honorer yang bersangkutan telah melaksanakan tugas secara nyata, sah, disiplin, serta berintegritas di instansi tempat bekerja. Kebijakan Menteri Pan-RB terkait kriteria prioritas bagi tenaga honorer dalam P3K 2024 ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tuntutan dan aspirasi para tenaga honorer di Indonesia. Para tenaga honorer yang memenuhi kriteria tersebut akan mendapatkan kemudahan dalam proses seleksi P3K 2024 dan diposisikan sebagai kandidat yang lebih diutamakan dibandingkan pelamar lainnya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengadaan P3K di tahun 2024, yaitu kriteria tenaga honorer yang mendapat prioritas istimewa dari Menpan RB. Punya ini lolos P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.